Shalom Bapak Ibu, saudara yang kekasih, dimanapun kita berada pada malam ini. Ini ada malam yang penuh dengan sukacita. Saya percaya bahwa setiap kita saat ini selalu mengalami damai sejahtera, sukacita Allah terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Minggu. Dan selamat kita berjumpa lagi dalam mesbah doa kita pada malam ini. Mari kita siapkan hati kita, dan lebih lagi kita akan menyembah Tuhan. Sungguh besar setia Tuhan, terima kasih buat malam ini. Sungguh besar kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat malam ini kami ada. Itu semua karena kasih kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ini kami, ini hidup kami Tuhan. Kami hanya berserah kepadamu, karena kami percaya bahwa janjimu selalu Tuhan Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu kebenaran firman-Mu pada malam ini Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami semua. Terlebih Tuhan, hamba pada saat ini, kuasai hamba, layakkan hamba Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan ini sungguh Tuhan kami melakukan dalam setiap kehidupan kami.
kami percaya, ketika kami melakukan, kami menjadi orang yang selalu berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Sekali lagi selamat hari Minggu buat kita semua, para sahabat dimanapun kita berada. Malam ini adalah malam yang luar biasa, penuh dengan sukacita. Saya percaya bahwa kita ada itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, selama 9 hari kita bahas tentang buah-buah roh. Dan saat ini saudara, kita akan masuk dalam tema berikutnya tentang dasar hidup orang Kristen. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam Matius. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-24 sampai 27. Saya ulangi, Matius pasal 7 maksud saya. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24 sampai 27. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah saudara, malam ini kita akan berbicara tentang dasar hidup orang Kristen. Saudara, kuat tidaknya iman seseorang itu teruji pada saat diperhadapkan pada persoalan atau beban dalam kehidupannya. Sama juga seperti atlet angkat besi. Saudara, kita tahu bahwa dia menjadi atlet yang kuat kalau diuji dengan saudara mengangkat beban yang berat. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Kalau kita melihat di situ bahwa ada dua tipikal kehidupan orang-orang percaya saat ini, saudara. Yang dikatakan tadi di situ bahwa hidupnya didirikan di atas batu yang kokoh, yang kuat. Kemudian yang satu dikatakan didirikan di atas pasir. Nah, kita akan berbicara tentang dua dasar hidup orang Kristen ini. Ada dua macam dasarnya, saudara. Nah, kita akan tahu iman kita itu, dasar hidup kita itu ada di mana. Apakah di atas batu yang kokoh itu, atau mungkin saudara di atas pasir, dibangun di atas pasir. Nah, saudara perhatikan ayatnya ke-24. Di situ dikatakan ini perkataan Tuhan Yesus, dikatakan apa? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saya percaya saudara, siapapun kita pada malam ini yang lagi menyaksikan, saya percaya bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang hidupnya pasti dibangun di atas batu yang kuat, yang kokoh. Biarlah itu sudah menjadi dasar kehidupan kita, menjadi dasar hidup kita sebagai orang percaya. Saudara, itu akan teruji apakah kita dibangun di atas batu yang kokoh atau di atas pasir. Ketika dikatakan diuji terhadap setiap persoalan dalam hidup ini. Saudara, ada orang yang kuat ketika menghadapi persoalan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan dikatakan badai sekalipun saudara terjadi dalam hidupnya, dia akan menjadi pribadi yang kuat. Karena kenapa? Dibangun di atas batu yang kokoh, yang kuat, saudara. Kemudian dikatakan bahwa dia dibangun di atas batu yang kokoh, dan setiap firman Tuhan itu dilakukan dalam setiap kehidupannya. Itu adalah orang yang bijaksana. Dan orang-orang yang seperti ini, saudara, dikatakan bahwa dimanapun ditaruh, tetap dia akan menjadi berkat. Karena luar biasa ini orang luar biasa bijaksananya. Karena kenapa? Hidupnya tergantung dengan Tuhan.
Dia menyadari bahwa tanpa Tuhan, dia tidak mampu melakukan segala sesuatu apapun di dalam dunia ini. Makanya dikatakan bahwa hanya kepada Tuhanlah hidupku merasa tenang. Ada kedamaian, ada sukacita. Ini adalah tipikal orang yang dikatakan apa? Orang yang bijaksana. Sesuai dikatakan ayatnya 24. Kemudian ayat 25 dikatakan apa? Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah ini. Ketika datang persoalan, datang banjir, apapun melanda dalam kehidupan saudara, persoalan seberat apapun terjadi dalam kehidupan kita. Banjir ini berbicara soal persoalan-persoalan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan tetap kuat, kokoh saudara. Karena kenapa? Dibangun di atas batu. Saudara, saya melihat ada tanah longsor yang terjadi antara Jalan Poros Palopo dan Toraja. Ketika saya lihat videonya itu, saudara, saya lihat bahwa rupanya tanah di sekitar bangunan itu, di jalan itu, saudara, saya lihat itu mulai sudah gundul. Rupanya orang di sekitar situ mulai berkebun. Dan ketika datang datang hujan, saudara, dia tidak sanggup menahan air itu, saudara, karena tidak ada pohon, tidak ada akar pohon di sana, saudara. Nah, makanya terjadilah longsor yang luar biasa. Dan saya melihat di situ luar biasa, saudara, longsornya itu sampai menutupi dua jalan sekaligus. Karena jalan di Toraja itu saya lihat, wow, ini kayaknya jalan yang yang berkelok-kelok itu, saudara. Seperti itu. Saya sudah lama tidak ke Toraja. Nah, saudara yang kekasih, begitu juga dengan kehidupan kita ini. Kalau tidak didasari pada kebenaran firman Tuhan, sangat rapuh, gampang sekali saudara diserang oleh iblis. Hanya berbicara, saudara, mungkin makan dan minum, atau mungkin ya apapun itu, saudara, gampang sekali mulai menyalahkan satu dengan yang lain, terutama dalam keluarga. Nah, mulai saat ini, saudara, ketika kita dengarkan firman Tuhan, mari sadari kehidupan kita. Apakah hidup kita ini sudah dibangun di atas batu yang kokoh, yang kuat itu? Itu terbukti, teruji ketika kita menghadapi dalam persoalan dalam kehidupan ini, teruji di situ. Kalau semuanya nyaman-nyaman, saudara, itu bukan suatu hal yang menguji kita, bukan. Ketika dihadapkan suatu persoalan dalam kehidupan ini masa-masa yang sulit seperti ini, saudara, ini teruji dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap seperti bangunan yang dibangun di atas batu yang kuat, yang kokoh itu, atau bangunan atau hidup kita ini dibangun di atas pasir? Saudara sendiri yang tahu dalam kehidupan, apakah saya ini kategori hidup saya dibangun di atas batu atau di atas pasir? Nah, itu akan kita belajar, saudara, pada malam ini, supaya kita tahu hidup kita yang sebenarnya ini seperti apa. Itulah dasar iman orang percaya. Kemudian ayat 26 dikatakan apa? Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, apa dikatakan situ? Ia sama dengan orang yang bodoh. Saya percaya saudara dan saya bukan hanya orang yang bodoh. Ya kan? Dan tidak pasti kita tidak mau dikatakan orang yang bodoh. Jadi mulai hari ini kalau kita mau dikatakan orang yang bijaksana, bangun hidupmu berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Percayakan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan, apapun kondisinya. Ketika engkau percayakan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan, apapun yang melanda dalam hidupmu, badai sekalipun, dan mungkin dikatakan sudah hampir tenggelam, saudara, tapi percayalah, kuasa Tuhan, hidup kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi hidup kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Memang kadang-kadang, saudara, untuk menjalani ini, kadang-kadang, saudara, meneteskan air mata, banyak mencucurkan air mata. Tetapi percayalah, waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan akan pulihkan keadaanmu. Seperti Ayub, dimana ketika Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, ketika begitu terjadi, dia tetap taat, menyerahkan seluruh, mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan memulihkan keadaannya. Dikatakan ketika Ayub mendoakan saudaranya, maka seketika itu juga dikatakan Tuhan memulihkan 2 kali lipat kehidupan Ayub. Luar biasa, saudara. Ini untuk menguji iman kita. Masa-masa ini, saudara,
Masa-masa yang sulit ini menguji iman kita. Apakah kita betul-betul sungguh mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, atau hanya sebatas kita hanya menjadi orang Kristen saja. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi, saudara, tentang kekristenan ini. Kemudian, saudara, bahwa dikatakan bahwa orang yang bodoh itu adalah mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika datang dikatakan ada hujan atau badai angin melanda, saudara, maka dikatakan robohlah rumah itu. Ketika datang, saudara, diizinkan terjadi pencobaan, diizinkan masa-masa yang sulit terjadi dalam kehidupannya, maka dikatakan langsung robohlah seketika. Banyak kan hari-hari ini, saudara, banyak mulai imannya goyah hanya karena persoalan dalam kehidupan ini. Satu hal malam ini saya mau katakan sebagai hamba Tuhan. Ketika saudara dengarkan firman Tuhan ini, posisikan dirimu sebagai orang yang bijaksana, yang membangun rumah di atas batu yang kokoh. Kemudian, saudara, kita akan belajar apa itu keselamatan. Keselamatan itu dikatakan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Kita ada sampai hari ini itu karena kasih karunia daripada Tuhan. Pengorbanan yang Tuhan sudah berikan, kematiannya di atas kayu salib, saudara, itu kita harus hargai. Dan kita kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini. Saudara, saya akan bahas ini, ada satu kesaksian, dan saudara, ini kesaksian saya pribadi. Ketika suatu waktu saya menjemput anak saya yang pertama pulang dari sekolah, dan kemudian sudah dekat dengan rumah saya, saudara. Pas lampu merah, anak saya itu bilang, "Pi, saya mau makan bakso." Ya, karena di seberang itu ada rumah makan atau jual bakso. Saya putar, saudara. Kemudian kami masuk ke dalam. Dan saat itu hari Jumat, dan pas itu jam 12, saya ingat. Kemudian saya duduk bersama anak saya di situ, dan mata saya tertuju kepada ada satu tulisan di situ. Ditulis di situ bahwa kalau pemimpin agama atau tokoh masyarakat itu kalau hari Jumat dan hari Minggu itu digratiskan. Nah, saudara, saya ini bukan tertuju kepada kata gratis itu, bukan. Tetapi saya penasaran apa maksudnya di situ, saudara. Kok ada yang kata-kata seperti itu. Kemudian ketika datang pelayannya ini, rupanya itu bukan pelayan bosnya, saudara, karena kan anak buahnya lagi sholat seperti itu ke masjid. Nah, saudara, saya tanya, "Pak, itu apa maksudnya tulisan itu?" "Oh, itu kalau misalnya pendeta atau mungkin ustadz atau apapun, itu gratis kalau hari Jumat dan hari Minggu." Saya bilang, "Pak, saya pendeta, tapi saya bukan mau gratis makan. Saya mau tanya alasannya kenapa." Nah, saudara, ketika selesai dia sediakan bakso itu, saudara, dia tidak langsung pergi ke tempatnya, dia duduk di hadapan saya. Kemudian saya izin, "Pak, saya mau berdoa, saya mau makan dulu, saya mau berdoa." Ketika saya berdoa, saudara, perhatikan, setelah itu saya bilang, "Amin," masih ada di situ. Kemudian dia mulai tanya, "Pak, boleh nggak, Pak, saya mengganggu?" "Oh, kenapa?" "Oh, saya mau tanya, Pak, saya ini kan sebenarnya sudah hampir 5 tahun, dan saya pernah belajar sekitar 2 tahun tentang bagaimana iman orang Kristen. Saya dengan pendeta mulai sharing seperti itu, dan semua agama saya ikuti seperti itu. Nah, hari ini yang saya mau tanyakan, Pak, karena ini yang mengganjal di hati saya selama ini. Saya akui bahwa kitab orang Kristen itu luar biasa. Yang ditonjolkan di sana itu bagaimana iman dan kasihnya itu luar biasa. Nah, satu hal yang saya mau tanyakan, Pak, apakah ketika kita mengaku dan percaya itu
kita sudah selamat. Saya bilang, maksudnya gimana? Dia bilang, ketika kita percaya punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus, itu kita pasti sudah selamat. Terus saya bilang, ya seperti apa kehidupanmu? Nah itu, dia bilang, saya mau tanya, apakah ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus dan walaupun saya hidup dalam perjinahan, mabok atau apapun, apakah nanti ketika saya mati pasti saya selamat? Nah ini saya jelaskan, saudara. Kemudian saya jelaskan bahwa bukan hanya dengan mengaku dengan mulut dan percaya bahwa kita selamat, tidak. Tetapi firman Tuhan sangat jelas. Sama-sama saudara kita buka firman Tuhan ini, supaya ini rahasia firman Tuhan ini betul-betul dibukakan, supaya hidup kita ini betul-betul selama Tuhan masih izinkan kita masih hidup di dunia ini, betul-betul kita lakukan firman Tuhan ini. Kita buka dulu 2 Petrus. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat 11. Ayat 11, 14, dan 15, saudara. Saya bacakan saja. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita lompat ke ayatnya ke-14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus hidup, berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Sangat jelas firman Tuhan bahwa dikatakan bahwa orang yang suci dan saleh, yang hidupnya kedapatan tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan, itulah yang dikatakan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan dikatakan mengakui hanya dengan mulut. Ada yang pernah bertanya dengan saya, bagaimana dengan Roma pasal 10? Kita baca, kita bandingkan ayat ini, saudara. Karena saudara, ini kalau kita tidak mengerti firman Tuhan ini, banyak hari-hari ini orang Kristen, saudara, hanya sebatas percaya, mengakui di mulut saja, tetapi tidak mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu saudara, hidup ini sia-sia. Perhatikan Roma pasal 10 ayatnya yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayatnya yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kadang-kala saudara, ini menjadi saudara pegangan buat orang Kristen bahwa ketika saya sudah mengaku dengan mulut, percaya, sudah dibaptis, sudah sering ke gereja, pasti saya sudah selamat. Tidak seperti itu. Kalau kata selamat di situ, saudara, bukan keselamatan masuk ke surga di situ, bukan itu maksudnya. Tetapi yang dikatakan di sini bahwa kata diselamatkan pada ayat 9 dan 10 itu, saudara, dikatakan dijaga, dilindungi dari mara bahaya selama dia hidup masih di dunia ini. Perhatikan ayatnya yang ke-11. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena hal yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, perhatikan kata ayat 14. Bagaimana mereka berseru kepadanya kalau mereka tidak percaya? Sama saudara-saudara kita yang tidak seiman, saudara. Bagaimana dia mau berseru kepada Tuhan Yesus kalau mereka tidak percaya? Mereka tidak mengakui dengan mulut. Ini yang dimaksud ayat ini. Bukan artinya bahwa ketika kita sudah mengaku, sudah dibaptis,
rajin ke gereja pasti sudah selamat, tidak seperti itu. Tetapi 2 Petrus tadi pasal 3 ayat 11, 14, 15, bahwa hidup orang yang menantikan Tuhan itu harus hidup suci, hidup kudus, dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, tidak bernoda. Halo. Mulai saudara dalam kehidupan kita ini, saya pribadi saya belajar saudara untuk menjaga hati ini tetap kudus di hadapan Tuhan. Mungkin saudara bertanya, bagaimana dengan masa lalu? Tuhan tidak pernah memperhitungkan masa lalumu. Sekelam apapun kehidupanmu, menjijikkan bagaimanapun di hadapan Tuhan, kalau hari ini kau dengarkan firman Tuhan dan kau berkata, Tuhan, aku mau tetap hidup kudus suci di hadapan. Mulai saat ini kita seperti orang yang bijaksana tadi, hidupnya dibangun di atas batu yang kokoh, yang kuat. Itulah. Jadi saudara, saya menyaksikan Bapak itu, saya jelaskan bahwa bukan hanya mengaku walaupun kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi kalau tidak hidup suci kudus, tidak menjaga hidup ini tetap kudus di hadapan Tuhan, itu tidak akan selamat. Tuhan katakan bahwa dikatakan hanya orang yang kedapatan tidak bercacat, tidak bernoda, itulah akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau Roma tadi itu saudara, dikatakan kita mengaku dengan mulut, maka dikatakan perlindungan penyertaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Orang yang mengaku dengan mulut dan percaya pastinya akan selalu berseru, berkata kepada Tuhan, Engkau Allah, Engkau juru selamatku, Engkau yang sanggup melindungi, menyembuhkan aku. Itulah yang dimaksud di situ. Bukan kata selamat yang di situ masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya banyak hari-hari ini saudara, sering juga saya mendengar, agak geli juga saya mendengar. Kadang-kala udah nanti kalau dekat-dekat sudah mau mati, ya kan, nanti kita di situ kita perdamaikan dengan Tuhan, kita berdoakan dia supaya dia selamat. Tidak seperti itu, sangat gampang menjadi orang Kristen. Kalau seperti itu saudara, biar aja nanti kau selama hidup, ya sudahlah, nanti kita mau bejina aja, mau mau mabuk aja, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah mau dekat-dekat mati, nanti supaya doakan pendeta, panggil aja pendeta, supaya kenapa? Supaya dikatakan ada pengakuan di mulut, supaya kita selamat. Bukan itu yang Tuhan mau. Hanya saudara, ketika kita malam ini kita dengarkan firman Tuhan, kita mengerti kebenaran firman Tuhan yang mungkin selama ini kita belum pernah mendengarkan firman Tuhan ini. Mari saudara, kita menjadi berkat, kita bagikan video ini kepada orang lain, supaya teman-teman seiman kita juga saudara diselamatkan. Hari-hari ini banyak orang Kristen sebatas hanya Kristen. Apalagi saudara yang Kristen cuma Natal, cuma Paskah. 2 tahun sekali saudara pergi gereja hanya karena Natal dan Paskah. Alangkah hancurnya hidup ini. Banyak orang saudara, makanya tidak salah kalau orang di luar sana saudara mengatakan kita orang kafir. Karena kenapa? Baru saja kita mulai perayaan Natal sudah mulai mabuk-mabukan. Padahal bukan itu yang diajarkan firman Tuhan. Orang yang menjaga hidupnya tetap kudus, suci di hadapan Tuhan, tidak bercacat, tidak bernoda, itulah yang akan masuk ke sana, kerajaan surga. Saudara, malam ini kita belajar firman Tuhan. Mari kita jaga hidup ini tetap kudus di hadapan Tuhan. Saya juga berusaha saudara. Saya bersyukur sampai hari ini saya masih hidup. Itu karena kasih karunia daripada Tuhan. Seandainya dulu saudara, saya dipanggil Tuhan saudara, alangkah sia-sianya hidup ini. Maka hari ini saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari posisikan diri kita. Apakah kita, hidup kita ini sudah dibangun di atas batu yang kokoh, atau hidup kita dibangun di atas pasir? Sekali lagi saya katakan bahwa teruji dasar hidup kita itu bukan pada saat dalam zona nyaman, tidak. Teruji apakah dibangun di atas batu yang kokoh, itu ketika dihadapkan dengan persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Ayub saudara diuji, Tuhan izinkan. Mungkin saudara bertanya, kenapa Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan-pencobaan itu? Kenapa Tuhan tidak? Itu pertanyaan orang yang tadi yang punya rumah makan itu saudara. Kalau Tuhan memang sayang dengan kita, kenapa Tuhan mencobai kita? Saya bilang Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami itu supaya Tuhan tahu apakah hidup kita tergantung dengan Tuhan, apa hanya sekedar kita seperti dikatakan tadi orang yang bodoh.
yang membangun hidupnya di atas pasir, membangun rumah di atas pasir. Ketika ada badai, ketika ada angin, mulai roboh, mulai hancur. Karena kenapa? Tidak kuat, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saudara, siapapun kita, sekali lagi, agama tidak menjamin saudara keselamatan. Gereja tidak menjamin keselamatan. Pendeta tidak menjamin kita keselamatan. Tetapi dikatakan firman Tuhan, hanya orang yang hidup dan suci, yang punya iman kepada Tuhan, menjaga hidupnya tetap kudus di hadapan Tuhan, sampai Tuhan datang mendapati dia tidak bercacat, dia tidak bernoda, itulah akan masuk ke sana. Saya percaya saudara dan saya semua pasti rindu untuk sampai ke sana. Kita semua berjuang. Sekali lagi, keselamatan itu pribadi. Suami tidak bisa menyelamatkan istri, istri tidak menyelamatkan suami, anak bisa menyelamatkan orang tua tidak bisa menyelamatkan anak. Pribadi kita berjuang, kita bersama-sama sampai tiba waktunya Tuhan memanggil kita. Apakah dia tetap mendapati kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara, inilah firman Tuhan yang kita bisa renungkan bersama-sama di hari Minggu ini. Percayalah bahwa ketika kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, melakukan kepada kebenaran firman Tuhan, hidup kita menjadi hidup yang indah, bejana yang indah di mata Tuhan, untuk Tuhan pakai untuk hormat dan kemuliaan-Nya. Saudara, sekali lagi yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, saudara, mari kita melayani sesama kita dengan cara kita bagi video ini kepada rekan-rekan kita, supaya semua kita ketika melakukan kebenaran firman Tuhan ini, kita menjadi orang yang benar, yang kudus, suci di hadapan Tuhan. Kita akan satu pujian saudara, kita akan masuk dalam doa, kita akan angkat satu pujian, katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, oh mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Lebih sungguh lagi, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Pujian ini mengatakan bahwa sampai akhirku menutup mata, biar aku tetap setia,
Biarlah ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan, pribadi lepas pribadi, bahwa sampai Tuhan memanggil kita, kita tetap setia dalam kehidupan ini, melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup kudus, suci, tidak bercacat celah, tidak bernoda. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan. Biarlah hidup kita terus dibangun di atas batu yang kokoh, yang kuat, supaya dimanapun Tuhan izinkan terjadi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, justru kita akan muncul sebagai emas, menjadi berkat buat orang lain. Percaya malam ini siapapun kita, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, hamba berdoa, kau saat ini yang lagi menyaksikan mesbah doa pada malam ini, rasakan aliran kuasa Tuhan mengalir atas hidupmu. Saat ini mengalir sudah menjamah engkau. Hati yang keras Tuhan jamah, Tuhan ubahkan pada saat ini. Tuhan mau hari-hari ini kita datang kepada Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan, memohon belas kasihan daripada Tuhan, pengampunan daripada Tuhan. Kau yang saat ini mungkin mengalami persoalan dalam hidupmu, percayalah, ketika engkau menyerahkan, mempercayakan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan akan jamah. Tuhan berikan jalan keluar, sehingga engkau keluar menjadi pemenang. Satu hal yang Tuhan mau, bangun hidupmu di atas batu, di atas kebenaran firman Tuhan, supaya engkau menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh, yang hidup tidak bercacat, tidak bernoda, sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa siapapun kami Tuhan pada malam ini, kami beroleh damai sukacita terus mengalir atas hidup kami. Terima kasih buat malam ini. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar itu sungguh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kami menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam hidup ini. Terima kasih dan kami rindu Tuhan berkat-Mu. Mari saudara, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percaya saudara, siapapun kita saat ini, percaya saat ini Tuhan sudah berikan berkat damai sejahtera, kasih karunia daripada Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi puji Tuhan saudara yang terus bersama-sama dengan kami untuk selalu bersekutu dalam mesbah doa yang diadakan setiap malam. Saudara yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, saudara bisa berbagi dengan siapapun saudara, kirim firman Tuhan ini, video ini, supaya video ini menjadi berkat dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara, inilah cara kami sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, untuk selalu menyampaikan, untuk selalu bersaksi, menginjil lewat media sosial seperti ini, supaya banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.